Sampurasun, salam weekend, salam liburan. Jumpa lagi sama gua Kang Kabayan. Weekend kali ini gue pengen ngajakin kalian buat jalan-jalan ke daerah Cianjur, tepatnya ke situs megalitik Gunung Padang. Yang situs ini pertama kali ditemukan pada awal abad ke-19 pemirsa. Untuk kesini gue melewati jalur PAL 2 dari Cianjur. Jalannya memang nggak semuanya rata dan nggak semuanya mulus, tapi nanti di depan juga jalannya mulus kembali pemirsa, seperti hubungan kita. Oke, perjalanan dari kota Cianjur menuju situs Gunung Padang ini memakan waktu sekitar kurang lebih 1 jam menggunakan motor. Gak usah buru-buru karena jalan di sini enak banget, udaranya kita bisa nikmatin, dingin, tenang, dan sejuk. Nah di sini kita juga ada pertigaan. Nah di pertigaan itu kita bisa lihat ada jalur yang menuju situs Gunung Padang. Pemirsa, sekarang gue udah nyampe puncak dari Gunung Padang yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Dan untuk kesini kita harus menggunakan jalur yaitu trek anak tangga yang cukup menguras energi. Jadi buat teman-teman jangan ketinggalan kalau kalian ke Cianjur, main aja langsung ke Gunung Padang juga. Itu puncaknya di atas. Nah pemirsa, sedikit informasi yang mau gue kasih sama teman-teman semua bahwa situs Gunung Padang ini memiliki ketinggian 885 mdpl dan situs ini pertama kali ditemukan pada awal abad ke-19. Para ahli menduga struktur piramida ini menyimpan sisa kuil kuno yang tersembunyi selama ribuan tahun di bawah tanah pemirsa. Para ahli pun mengatakan bahwa bukit dalam tanda kutip ini, bukit miring yang menopang puncak situs dibuat oleh manusia pada masa lalu dan bukan pada bagian dari landscape alam berbatu. Berdasarkan informasi dari nationalgeographic.co.id bahwa situs Gunung Padang ini merupakan situs gunung piramida tertua di dunia pemirsa. Dan para peneliti juga mengatakan bahwa Gunung Padang tidak hanya bukit seperti yang bisa kita lihat, melainkan serangkaian struktur kuno dengan fondasi berasal dari sekitar 10.000 tahun lalu, bahkan lebih. Selain itu, strukturnya tidak hanya menutupi lapisan atas, tapi juga membungkus lereng sekitar 15 hektar. Dengan kata lain, strukturnya tidak dangkal dan berakar lebih dalam pemirsa. Menggunakan metode kombinasi dari berbagai metode survei termasuk GPR, demografi, seismik, dan penggalian arkeologi, tim peneliti mengatakan bahwa Gunung Padang bukan struktur buatan, tapi dibangun atas periode prasejarah secara berturut-turut. Bagian paling atasnya terdiri dari kolom-kolom batu dinding, jalan, dan ruangan. Sementara itu, lapisan kedua berada sekitar 1-3 meter di bawah permukaan bagian atas. Menurut peneliti, lapisan kedua ini sebelumnya telah disalahartikan sebagai formasi batuan alami. Padahal sebenarnya ini adalah susunan batuan kolom yang diatur secara simetris. Dan di bawahnya terdapat lapisan ketiga yang terdiri dari batuan bersusun serta ruang bawah tanah besar memanjang sampai kedalaman 15 meter. Dan lapisan keempat terbuat dari batuan basalit yang entah bagaimana dimodifikasi atau diukir oleh tangan manusia. Peneliti mengatakan penanggalan radiokarbon menunjukkan bahwa lapisan pertama berusia 3.500 tahun, lapisan kedua berusia 8.000 tahun, dan lapisan ketiga sekitar 9.500 tahun hingga 28.000 tahun pemirsa. Bangga kan kita menjadi warga Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan sejarah yang sangat keren banget. Kita dengerin nih informasi dari tour guide setempat yang secara tidak sengaja memberikan informasi ke gue. Di area Gunung Padang 29 hektar, di atasnya 4.000 meter. Nah ini disebut punden berundak. Punden berundak itu kan sebelum candi, sebelum piramid. Oh, ini punden perundak. Iya, jadi setiap teras namanya punden berundak itu kan ada, setiap teras itu ada nama-nama sendiri. Kebetulan ini teras kedua dinamakan ada batu kursi. Oh iya, batu kursi. Namanya batu kursi atau tempat musyawarahnya. Oh iya. Yang di teras pertama, dihandap tehnya. teras pertama itu dinamakan ada Gunung Masigit. Oh iya, Gunung Masigit mohon Ya, gitu. ada aula, ada simbol gong, ada simbol gamelan. Kenapa disebut batu gamelan? Dulunya bersuara dengan musik. Oh Terus gitu. lurus ke sini, memang tadi cerita ini batu kursi, batu lumbung, lambang kesuburan, ada jejak kaki juga. Lambang kesuburan maksudnya apa, Pak? Maksudnya lambang kesuburan itu kalau bahasa Sunda kan penyimpanan atau gudang. Oh, mohon. Ya, jadi bahasanya penyimpanan padi lah gitu. Nah, terus naik ke teras ketiga dinamakan ada relipan kujang. Salipan Kujang kujang. itu ya bahasa Sunda mah khasnya Sunda atau Jawa Oh, Barat itu Jawa Barat. kujang. Oke. Yang ketiga dinamakan ada telapak maung. Kenapa dinamakan telapak maung? Hanya bisa jadi pernah disinggahin Eyang Prabu Siliwangi. Nu mana? Yang ini teras ketiga. Nu eta. Nah, jadi sebelum Siliwangi ini bangunan ini udah ada. Nu mana, Bapak?
Oke. Ini kita lagi belajar sejarah dulu pemirsa. Ini masih sejarah. Hmm. Ini tengah-tengahnya sentralnya ini dinamakan ada relifan kujang. Oh, relifan iya, kujang. Oh, ini kujang. relifan kujang nih. Ini dulunya tegak. Nah, Oke. ini dulunya tegak, terus ke sini dinamakan adalah telapak maung. Mana telapak maung? Nah, ini telapak maung cenah. Ari ieu naon eta? Ya itu kurang apa namanya, kalau ini lebih bagus ini kan ini. Oh, Telapak maung, maung itu kan manusia. telapak macan ya. Ya, enggak, bahasanya telapak maung. Oh, telapak maung. Maung itu manusia unggulan. Oh, maung itu manusia Nah, unggulan. bisa jadi pernah disinggahin yang Prabu Siliwangi. Nah, yang keempat yang dinamakan ada batunya satu tuh namanya batu kanuragaan. Oh, nu eta. Ya, batu kanuragaan. Yang terakhir disebut Singgasana Raja Pandaringan atau Senderan. Jadi fungsinya dulu Pak, tempat ibadah, tempat musyawarah, tempat pemujaan dulu. Oh, ini tuh. Ya. Oke. Ini area Gunung Padang 29 hektar, di atasnya 4000 meter, dikelilingi Gunung Ando 5. Orientasinya arah kibatnya 5 gunung. Jadi Gunung Batu, Pasir Bogor, Gunung Kancana, Gunung Gede, Gunung Pangrango. Oh, Ya, Gunung Pangrango tuh termasuk juga. Ya, ya bisa jadi kan ini maksudnya orientasinya arah kiblatnya ke situ. Oh, ke arah ke sana kiblatnya Ya, ta. jadi arahnya ke sana ke sini. Hmm. Jadi orang-orang yang tertentu dulunya yang menjamukan jarah itu di bawah sumber mata air itu bersuci dulu, baru naik ke atas. Kalau bahasa arkeolognya animisme dinamisme, jadi semua agama, semua kerajaan dulu kepercayaan. Gitu. Oke, siap. Terus apa lagi tuh Pak Ya, yang? kalau tercatatnya 1914 tercatatnya dulunya Belanda dan Jackrum namanya 1979 dulunya dilaporkan namanya Pak Di Pasoma Pak Abidin. Kalau di Muka Umum 2010 kunjungan Deddy Yusuf 2011 itu arkeologi Jakarta staf kepresidenan kerajaan. Yang diambil sampelnya yang keras pertama ini itu 4.700 sebelum Masehi, bahkan katanya sampai ke 25.000 tahun sebelum Masehi. Batunya mengandung kadar besi andesit. Nah, nu mana kada bersih sadayana di dieu. Semua sadayana mengandung kadar besi andesit hidroksian itu. Jadi sudut batunya hampir 80% sudut 5. Kalau bahasa arkeologi pentagon. Oh, pentagon. Oke, siap. Kita nggak foto-foto. Nah, foto pertama ini adalah foto di kaki atau tapak maung. Dengan bentuk cekungan ini menandakan bahwa itu telapaknya. Kalau yang kedua ini adalah foto batu bulat. Informasi dari pendapat itu ya. Dan ini, nah kalau spot yang ini adalah foto tempat Singgasana. Kalau foto di sini kita harus lepas alas kaki pemirsa. Ingat, tetap menjaga sopan santun dan tata krama. Oke, pemirsa, sekarang saya di sini ada disebut batu lumbung atau batu kesuburan. Area ini area teras kedua, dan di teras kedua ini ada beberapa tempat yang bisa kita lihat. Ini tadi saya jelasin, di sini adalah lambang kesuburan, terus di situ juga ada lambang Batu kursi. ini batu kursi, Ya, ini batu kursi ya, tempat musyawarahnya. tempat musyawarah, Atau tempat diskusi tempat diskusi kita atau tempat diskusi para leluhur. para leluhur. Dan di sebelah sana juga ada yang namanya Relifan Kujang. Relifan Kujang di teras ketiga. relifan kujang itu ada seperti bentuk kujang, tapi kalau dulu itu berdiri dan sekarang tidur seperti ini, ada batunya. Nah, ini dia. Ini pemirsa. Ini ada relifan kujang. Ya. Di sini, ini relifan kujangnya. Ini batu relifan kujang. Oke. Terus di sebelah sana juga kita bisa lihat ada yang namanya telapak maung atau manusia unggulan. Seperti apa sih telapak maung? Yuk ikut dengan saya. Telapak maung itu ini pemirsa. Ini telapaknya. Di sini ada dua cekungan. Ini telapak maungnya. Di sini kalau kita mau foto ini buat taruh tumit. Dan di sini ini kemudian ada di sini. Dan satu lagi kita bisa lihat ke situ, itu ada Teras keempat teras dinamakan keempat Batu Kanuragaan. batu kanuragaan. Teras keempat itu ada batu kanuragaan. Batu kanuragaan yang mana? Batu kanuragaan adalah batu yang bentuknya bulat, ya, batu yang bentuknya bulat,
Nah, disebut ini batu Kanuragan. Iya, ya. Ini pemirsa. Ini batu Kanuragan. Sekali lagi, ini batu nggak boleh diangkat, atau semua batu yang ada di sini tidak boleh diangkat pemirsa. Ya, karena akan mengurangi keaslian dari siut area yang ada di sini lah, candi-candi yang ada di sini. Oke, buat teman-teman yang ada di Cianjur, jangan lupa datang ke Gunung Padang. Gunung Padang atau situs Situs megalit Megalit, Tikum Gunung Padang. situs Megalit Tikum Gunung Padang, Jawa Barat di Cianjur. Sorry pemirsa, saya capek. Sekalian. Sekarang kita lihat dulu yang kesana, satu view yang akan bisa saya lihat itu adalah batu Singgasana. Disebut batu Singgasana kenapa? Karena di situ zaman dahulu ada tempat Singgasana para leluhur. Seperti apa batunya, ikut dengan saya. Seperti ini pemirsa. Tapi jangan lupa kalau kita mau ke dalam sini, kita harus lepas alas kaki. Kita menghormati dulu. Ini Nah, itu. tempat leluhur Singgasana. Jadi kalau misalkan kalian berada di sini, boleh kalian berdoa tapi dengan kepercayaan itu. Ya, arahnya ke Gunung Gede Lalu Pangrango. arahnya ke arah Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango. Oke. Cukup dari saya buat teman-teman yang ada di Cianjur atau teman-teman yang mau wisata di daerah Cianjur, jangan lupa datang dan kunjungi situs Megalitikum Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat. Pemirsa, ini adalah situs pertamanya atau teras pertama dari sini. Ini adalah Gunung Sigit. Ini Gunung Sigit. Gunung Sigit menurut informasi dari penduduk setempat yang atau tour guide saya tadi, Gunung Sigit ini adalah tempat pemujaan, tempat musyawarah, dan tempat untuk bercengkrama lah ya antara para leluhur di zaman. Tapi lebih sering di tempat ibadah atau pemujaan di zamannya. Nah, kalau teman-teman ke sini jangan lupa yuk datang aja langsung ke situs Gunung Padang di daerah Cianjur. Ini ada undakan pertama, itu undakan yang kedua. Dan undakan kedua itu disebut teras kedua. Yang sudah tadi kita liput teras kedua tersebut. Ini teras keduanya, ini teras pertamanya, yang di atas teras keduanya. Sekarang kita lanjut balik ke Jakarta. Cianjur, jalan-jalan explore Cianjur. See you. Kalau tadi saya pada saat nanjak menggunakan jalur arah anak tangga yang cukup menanjak, kalau pulang saat ini saya menggunakan jalur yang cukup landai karena tidak makan banyak energi. Nanti waktunya itu sekitar 5 sampai 2 menit. Oke pemirsa, sekarang gue jadi solo traveler. Seru juga ya jadi solo traveler karena enaknya apa ya jadi solo traveler, kita nggak tergantung sama orang dan kita tidak terlalu memusingkan untuk jam berapa kita pulang atau Maksudnya jam berapa kita berangkat dan Lah, jam berapa kita kembali. solo Sorry, traveler. kita kurang konten. Lebih hidup. Sekali-sekali jadi solo traveler enak banget. Kenapa? Karena nggak bergantung sama orang lain. Dan kita pakai Google Map. Bayan, jalan. Ya nggak percaya, gue sendirian tuh kan. Dah.
Oke pemirsa, sekarang saya sudah selesai di situs Gunung Padang. Ya, situs Gunung Padang adalah salah satu tempat terbaik juga di daerah Cianjur. Dan untuk kesini kalian cukup bayar tiket masuk hanya Rp5.000, dan di sini kita bisa lihat berbagai macam situs-situs prasejarah yang sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Buat saya, Cianjur keren banget. Nah pemirsa, ini foto-foto yang bisa gue share buat kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah lihat video gue. Sampai jumpa di